Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wasyukurillah, nikmatillah, wa maghfirata wa mawala. La haula wa la quwata illa billahil azim, amma ba'd. Pertama kali yang saya sampaikan kepada adik-adik mahasiswa, selamat datang di IAIN, Institut Agama Islam Negeri Jember, khususnya di Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, dan lebih khusus lagi adalah di program studi pendidikan agama Islam. Oke, perlu adik-adik ketahui bahwa prodi PAI itu adalah prodi tertua ya di IAIN Jember. Jadi sebelum saya sendiri lahir, tepatnya 1 tahun setelah saya lahir ya, di tahun 1966, itu PAI sudah ada. Jadi jangan heran kalau saudara ini masuk di PAI ini termasuk mahasiswa yang kesekian puluh ribu ya, karena memang prodi PAI ini adalah prodi yang tertua. Kemudian kalau dilihat dari jumlahnya itu juga prodi yang mahasiswanya terbanyak, sehingga nggak perlu ya kalau ada adik itu masuk di prodi PAI, program studi pendidikan agama Islam ya. Kalau doa saya kepada adik-adik, semoga adik-adik itu kerasan di prodi PAI ya. Kita punya gedung bagus, walaupun bukan hanya PAI sebenarnya ya, di fakultas lain gedungnya juga bagus-bagus, tapi kalau di PAI ini kebetulan yang di bawah naungan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan itu gedungnya lantai 7 ya. Jadi jangan khawatir, nanti kalau waktu misalnya capek kuliah, adik-adik itu kepingin refreshing bisa naik ke lantai 7. Di situ saudara, kalau adik-adik bisa lihat kota Jember dari atas. Nah, ini enaknya kalau saudara masuk di prodi PAI. Baiklah adik-adik mahasiswa, mungkin ada yang tanya, ini siapa yang ngomong di depan saudara ini ya, di depan adik-adik ini. Saya perkenalkan bahwa saya ini kebetulan diberi amanah oleh Bapak Rektor selaku ketua program studi pendidikan agama Islam ya. Jadi saya di situ sudah kurang lebih 1,5 tahun. Insya Allah saya akan mengawal saudara, saya akan barengi saudara untuk menjadi mahasiswa prodi PAI yang saya yakin tujuan saudara itu kebanyakan adalah kepingin menjadi seorang guru ya. Gimana cara menjadi seorang guru, gimana cara menjadi seorang pendidik yang profesional. Ayo saudara masuk ke PAI, kita coba untuk kita gembleng, kita coba untuk membantu saudara yang nantinya saudara akan bisa menjadi seorang guru yang memang benar-benar profesional. Oke, sebelum saya lanjutkan lagi, ini ada beberapa hal yang mungkin perlu saya sampaikan pada saudara. Saya ingin tahu bahwa saudara ini memang serius, ya, serius dalam arti menonton apa yang saya terangkan, kemudian menyimak apa yang saya terangkan, sehingga saya akan mencoba memberikan pertanyaan kepada saudara yang nanti harus saudara jawab. Apa pertanyaannya? Nanti di akhir saya menyampaikan tentang prodi PAI, ada 3 pertanyaan yang harus saudara jawab. Nah, tujuannya apa? Sekali lagi adalah agar saudara itu benar-benar menyimak apa yang saya sampaikan. Baik, adik-adik mahasiswa, saya akan coba menjelaskan. Saya juga akan melihat PowerPoint yang ada di belakang kamera. Monggo Mas Operator bisa dibantu saya. Oke, yang pertama, prodi PAI. Apa itu visinya? Nah, visinya itu apa prodi PAI? Di situ disebutkan unggul dan terkemuka dalam bidang teknologi pendidikan agama Islam berbasis nilai-nilai Islam Nusantara di tingkat nasional pada tahun 2024. Itu visinya. Misinya, nah misi ini adalah satu hal yang harus kita lakukan untuk bisa mencapai visi yang saya terangkan tadi. Yang pertama, melaksanakan proses pendidikan dan pengajaran yang berkualitas. Ingat, berkualitas, proses pendidikan dan pengajaran yang berkualitas. Artinya apa kualitas? Berkualitas itu adalah bermutu. Harus punya mutu. Kalau nggak punya mutu jadi seorang guru sulit untuk bisa memberikan pemahaman kepada peserta didik. Itu misi yang pertama. Misi yang kedua, di situ menjalankan penelitian dan publikasi karya ilmiah bagi dosen dan mahasiswa. Ingat, penelitian dan publikasi karya ilmiah ini bukan hanya untuk dosen, tapi juga kepada
mahasiswa. Dalam bidang apa? Dalam pendidikan, otomatis pendidikan agama Islam. Penelitian itu maksudnya. Nah, contohnya misalnya seperti KKN. KKN ini ada penelitian dan pengembangan pada masyarakat. Kemudian ada juga nyusun skripsi. Nyusun skripsi ada penelitiannya. Nah, ini visi yang kedua. Kemudian visi yang ketiga adalah melaksanakan pengabdian kepada masyarakat. Contohnya tadi ya, KKN tadi. Ada penelitian juga ada pengabdian kepada masyarakat. Untuk apa sih pengabdian masyarakat? Untuk bisa mengamalkan ilmu pendidikan agama Islam yang sudah saudara dapat. Jadi tidak hanya disimpan sendiri, tapi juga disampaikan kepada masyarakat. Nah, yang keempat visinya adalah menjalin kerjasama dengan lembaga-lembaga, baik di dalam maupun luar negeri, untuk memperkuat eksistensi pendidikan agama Islam yang berbasis pada nilai-nilai Islam Nusantara. Apa sih maksudnya menjalin hubungan ini? Nah, contoh yang paling gampang, nanti adik-adik kalau sudah masuk jadi mahasiswa PAI dalam arti sudah semester ke-6 atau ke-7, nanti ada istilah micro teaching, ada istilah magang 2 atau ada istilah PPL 2. Nah, ini nanti harus ada korelasi, harus ada relasi dengan siapa? Dengan sekolah-sekolah yang ada di sekitar kampus kita. Baik, selanjutnya adalah tujuan. Tujuan daripada prodi pendidikan agama Islam adalah satu, menghasilkan tenaga pendidik dalam bidang mata pelajaran pendidikan agama Islam. Menghasilkan tenaga pendidik dalam bidang mata pelajaran PAI. Di mana itu? Bisa di SD. Ya, walaupun di SD ini sebenarnya bidangnya atau tempat yang lebih pas itu adalah prodi PGMI. Jadi kalau prodi PAI itu lebih banyak pada SMP atau sanawiyah atau sederajat atau juga di SMA atau di SMK. Nah, jadi adik-adik nanti di semester 7 pada waktu magang 2 atau PPL 2 itu bisa nanti ngajar di apa yang saya sebut tadi, SMP, sanawiyah, kemudian aliyah ataupun SMA. Kemudian tujuan yang kedua adalah menghasilkan asisten peneliti PAI di sekolah dan madrasah, asisten peneliti pendidikan agama Islam. Tujuan yang ketiga adalah menghasilkan pengembang bahan ajar dalam bidang pendidikan agama Islam. Apa itu pengembang bahan ajar? Bahan ajar ini lebih banyak diarahkan kepada adik-adik itu pada waktu mau ngajar disiapkan untuk bisa membuat buku sendiri, membuat bahan ajar sendiri. Jadi pada waktu adik-adik itu nanti ngajar boleh membuat bahan ajar sendiri, tapi tetap tujuannya kepada buku-buku atau referensi yang sudah memang benar-benar akurat, gitu ya. Kemudian yang keempat tujuannya adalah menghasilkan lulusan yang mampu mengembangkan kerjasama kemitraan dengan lembaga-lembaga pendidikan formal dan non formal. Tingkatnya apa? Tidak hanya tingkat nasional, tapi juga tingkat internasional. Nah, untuk selanjutnya, kalau ada yang tanya profil lulusan PAI itu apa? Nah, profil lulusan PAI ini. Saya baca slide di belakang kamera bahwa di situ disebutkan sarjana pendidikan yang memiliki kemampuan kerja. Sarjana pendidikan memiliki kemampuan kerja, ya. Jadi disuruh apa saja, khususnya di bidang proses belajar mengajar, profil dari lulusan PAI harus bisa. Kemudian yang kedua, penguasaan pengetahuan. Masih belum, Mas? Penguasaan pengetahuan, ya. Penguasaan pengetahuan itu apa? Ya otomatis kita sebagai seorang guru kan harus mempersiapkan diri untuk pengetahuannya. Ya, tidak boleh nanggung. Kemudian selanjutnya, kemampuan manajerial dan tanggung jawab sebagai pendidik. Jadi seorang guru itu tidak hanya ngajar saja. Jadi adik-adik ini diharapkan untuk bisa memanage nanti. Manage apa yang dimanage? Pertama, persiapan untuk mengajar. Ya, persiapan mengajar otomatis harus membuat RPP. Selanjutnya, sudah siap membuat RPP, masuk ke kelas, kemudian berikan atau melakukan proses belajar mengajar. Apa yang disampaikan, apa diterangkan? Yang diterangkan adalah RPP sudah saudara buat, yang sudah adik-adik buat. Nah, sekali lagi kalau Anda tanya, Pak saya ngajar di mana? Seperti yang saya terangkan tadi, saudara nanti ngajarnya adalah di tingkat minimal itu SMP, sanawiyah, aliyah atau SMA yang sederajat. Yang intinya bahwa adik-adik nanti setelah masuk ke prodi PAI, setelah melakukan proses belajar mengajar, yang kemudian setelah selesai dan nantinya akan menjadi seorang sarjana, harapan kita bahwa mahasiswa prodi PAI itu adalah menjadi seorang praktisi, menjadi seorang praktisi pendidikan atau menjadi seorang pendidik yang profesional. Nah, itu bisa lanjutkan, Mas? Nah, ini selanjutnya tadi sudah sempat disinggung tentang pengembang bahan ajar.
Jadi kalau misalnya adik-adik selesai menjadi seorang sarjana di prodi PAI, kemudian Pak saya ini kok nggak begitu bisa Pak ngajar di kelas misalnya, boleh silakan, karena emang seseorang itu kita juga sih yang menentukan ya. Nah, cuma kalau misalnya adik-adik tidak bisa menjadi seorang pengajar misalnya, minimal adik-adik ini nanti dari prodi PAI bisa menjadi pengembang bahan ajar. Tadi sudah sepintas saya jelaskan bahwa pengembang bahan ajar ini apa? Adik-adik itu bisa diharapkan untuk bisa membuat semacam buku, ya, buku pedoman, buku panduan atau buku bahan ajar yang nanti bisa dibuat bahan oleh siapa? Oleh pendidik untuk bisa masuk ke kelas. Jadi bahan ajar yang saudara buat nanti bisa juga dijadikan sebagai buku, bisa juga dijadikan sebagai patokan. Untuk siapa? Untuk seorang pendidik yang profesional. Selanjutnya, nah, oke, saya kira itu yang bisa saya terangkan kepada adik-adik dari prodi PAI. Ini ada yang perlu saya sampaikan, mungkin bisa saudara catat. Ada join info dari layanan prodi PAI. Sekali lagi, join info layanan prodi PAI. Di situ ada, ya, bisa saudara catat itu webnya https, ya, saya baca apa adanya. Di situ ada titik 2. Ada /t.me/join chat, ya, /l underscore, nah, underscore CBDR besar, R besar, U C besar, R F V C I besar, J besar, underscore P besar, C kecil, B besar, M besar, A kecil, dan A besar. Oke, saya kira itu yang perlu saya sampaikan. Sesuai dengan janji saya tadi, ada pertanyaan yang perlu saya sampaikan pada saudara. Ini maaf, saya lihat di catatan saya. Nah, ada pertanyaan. Ini bisa saudara catat di situ. Pertanyaannya pertama, apa yang saudara ketahui tentang prodi pendidikan agama Islam? Tolong ya, sekali lagi ini dicatat, ini nanti jawabannya saya tunggu, bisa saudara tulis nanti, kemudian bisa dikirimkan ke prodi PAI. Pertama, apa yang saudara ketahui tentang prodi pendidikan agama Islam? Kemudian yang kedua, apa alasan saudara memilih prodi pendidikan agama Islam? Dan yang ketiga, apa maksud dari pendidik profesional? Oke, saya kira itu. Selamat datang adik-adik di Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, khususnya program studi pendidikan agama Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.